Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya Ezrinal Aziz. Konten kali ini judulnya adalah menghayati surat At-Takasur. Jadi surat At-Takasur ini sudah saya baca barangkali sejak 50 tahun yang lalu ya, sejak saya mulai sholat ya. Ayat yang salah satu ayat favorit saya karena pendek adalah At-Takasur ini. Tapi mungkin baru beberapa waktu ini saya mulai membaca dengan cermat terjemahannya dan maknanya ya. Saya ingin share makna surat ini kepada teman-teman sekalian ya. Kita baca aja saya bacakan aja tafsirnya atau terjemahannya. At-Takasur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu akan benar-benar melihat neraka Jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan bermegah-megahan. Jadi ini saya melihat ayat ini begitu keras ya. Terjemahannya mungkin bukan sekali-kali tidak, tapi sekali-kali jangan. Sekali-kali jangan. Jadi bermegah-megahan itu apa? Bermegah-megahan itu ya menumpuk-numpuk harta. Menurut saya pamer kekayaan, pamer tas mewah, pamer mobil, kendaraan, rumah bagus, bersenang-senang karena banyak duit. Jadi banyak dialami oleh artis-artis terkenal, ternama yang honornya besar, atau pemain bola yang kaya raya karena honor yang sangat besar. Nah, bisa menyewa jet pribadi, nampang di mana-mana dengan pasti diikuti dengan sombong dan juga kikir biasanya. Nah, ini Allah sama sekali tidak suka melihat orang yang menyombongkan diri karena harta, karena kekayaan. Bukan tidak boleh kaya ya, boleh saja kaya, banyak. Ada sahabat Nabi yang kaya, Utsman misalnya, tapi kekayaannya betul-betul bermakna. Nabi yang kaya itu Sulaiman, tapi kekayaannya tuh digunakan dengan arif dan bijaksana, itu enggak apa-apa. Tapi memang kalau kita kaya raya itu susah kita untuk lepas dari sifat bermegah-megahan ini ya. Bahkan yang akhirnya melalaikan kita, bahwa kita itu hanya manusia yang harus mengingat pada Allah setiap saat. Makanya Nabi Sulaiman ya, ketika itu karena dia punya harta yang banyak dan dia menyenangi seekor kuda yang bagus sekali, dia membanggakan kudanya, dielus-elus sampai lupa waktu asar. Dan Nabi Sulaiman bertobat, ya Allah, dan berdoa, jangan ada orang yang sekaya saya ini, pasti lupa mengingatmu. Makanya ini ayat ini dengan keras sekali ya, berkali-kali, sekali-kali jangan. Kamu akan melihat bahwa itu bermegah-megahan itu dekat dengan api neraka. Kamu akan ditanya dengan di akhirat nanti, untuk apa hartamu, bergelimang harta itu. Nanti akan ditanya, dan kamu akan melihat neraka jahanam, akan didekatkan dengan itu, saking marahnya Tuhan. Dan mengingatkan ini kepada kita semua.
Makanya Nabi Muhammad itu adalah sosok yang sangat sederhana, ya, bahkan tidur aja di alas tikar. Termasuk juga sahabat-sahabat Nabi, Umar, Abu Bakar itu menikmati hidup dalam kesederhanaan. Jadi ini juga kalau kita tidak memiliki apa-apa atau berkekurangan dan kita bersabar, itu lebih mulia di mata Allah, ya. Asal kita jangan mengeluh, ya, mengeluh kemudian tidak ikhlas, cemburu, iri dan sebagainya, tentu saja itu tidak baik juga, ya. Jadi yang benar itu bagaimana, yang middle, ya, tengah-tengah. Nabi mencontohkan hiduplah di tengah-tengah. Jadi saya kira itu menurut saya maknanya, supaya kita jangan kekayaan kita membuat kita lalai akan tugas kita, akan bahwa kekayaan kita tuh harus dipertanggungjawabkan, kemudian bermegah-megahan itu menyombongkan diri dan sebagainya, itu suatu perilaku yang sangat tidak baik dan dibenci oleh Allah. Sampai-sampai Allah bilang, kamu akan lihat sendiri neraka jahanam menantimu kalau kamu bersenang-senang saja hidup di dunia ini dengan harta kekayaan yang melimpah, yang sebetulnya juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.